2021 Saya Dito Wibisana Putra Suranto dengan NIM D11 2021 07307. Saya Devika Cahyani dengan NIM D11 2021 00725. Saya Yesa Kumarula Putri dengan NIM D11 2021 07230. Oke, jadi langsung kita sampaikan saja di pembelajaran kami. Oke, jadi yang pertama aku bakal jelasin yang apa itu yang namanya ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah perjuangan suatu bangsa yang senantiasa akan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, sehingga diperlukan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Kemudian ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah NKRI adalah negara atau negara yang penyelenggaraannya diatur oleh hak yang berlaku sebagai peranata sosial, disusun bukan untuk kepentingan perorangan ataupun golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan rakyat dan bangsa sehingga dapat menjaga ketertiban seluruh masyarakat. Yang kedua adalah landasan konstituen merupakan yang kedua adalah landasan konstituen merupakan kekuasaan pemerintahan tidak terbatas. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Sedangkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan atau kelembagaan tinggi negara dan tata kelembagaan negara, sistem negara bersifat demokratis yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang bersumber dan mengacu kepada kepentingan serta aspirasi rakyat. Manusia berbudaya. Berbudaya adalah makhluk yang paling sempurna sehingga diharapkan selalu mengadakan hubungan dengan yang pertama Tuhan disebut agama, yang kedua cita-cita disebut ideologi, yang ketiga kekuasaan disebut politik, yang keempat pemenuhan kebutuhan disebut ekonomi, yang kelima manusia dengan lingkungan disebut sosial, yang keenam keindahan disebut seni atau budaya, yang ketujuh pemanfaatan alam disebut iptek, yang kedelapan rasa aman disebut hankam. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi negara. Yang pertama, alinea 1 maknanya kemerdekaan, yang kedua alinea kedua maknanya cita-cita, alinea ketiga maknanya spiritualitas, alinea keempat maknanya realisasi cita-cita. Selanjutnya ada konsepsi ketahanan nasional, pedoman guna meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Hakikat ketahanan nasional, bahwa ketahanan nasional merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sedangkan konsepsi ketahanan nasional adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras seluruh aspek kehidupan nasional. Asas-asas TANAS: 1. Kesejahteraan, 2. Keamanan, 3. Komprehensif integral terpadu, 4. Mawas diri, dan 5. Kekeluargaan. Sifat TANAS: 1. Mandiri, 2. Dinamis, 3. Wibawa, 4. Konsultasi, dan 5. Kerjasama. Dan aspek 2 TANAS adalah bersifat statis trigatra, yaitu geografis, sumber daya alam, dan kependudukan. Yang kedua bersifat dinamis atau pancagatra, 1. Ideologis, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, dan 5. hankam. Aspek ideologi. Aspek ideologi adalah tata nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi dan konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Yang kedua ada macam-macam ideologi.
Yang pertama ada liberalisme. Liberalisme adalah individualistik atau harkat martabat individu yang dijunjung tinggi. Kemudian yang kedua ada komunisme. Komunisme merupakan ideologi yang paling menonjolkan goal dan milik bersama. Yang ketiga adalah ideologi paham agama. Paham agama yang bersifat negara bersifat spiritual, religius, dan negara melaksanakan hukum agama. Kemudian yang nomor 3 ada Pancasila. Pancasila merupakan tata nilai yang bersumber dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Aspek politik. Asal kata politik sama dengan kekuasaan atau pemerintah, atau politik sama dengan kebijaksanaan. Politik dalam negeri adalah kehidupan berdasarkan pasal dan Undang-Undang 1945 mampu menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Politik luar negeri antar bangsa, sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. 2. Ketahanan aspek politik adalah kondisi dinamik kehidupan politik sebangsa dalam menghadapi tantangan maupun ancaman dari manapun untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa berdasarkan pasal dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya aspek ekonomi. 1 adalah kondisi kehidupan perekonomian yang bagus berlandaskan Pancasila yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta menciptakan kemandirian perekonomian nasional. Yang kedua, ketahanan aspek ekonomi adalah cerminan kondisi kehidupan perekonomian bagus yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Aspek sosial budaya adalah manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidup yang merupakan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlambangkan. Struktur sosial budaya. Kehidupan masyarakat berdasarkan struktur peran dan profesi melahirkan bentuk hubungan ikatan antar manusia atasan dan bawahan. Kondisi budaya di Indonesia, kebudayaan daerah, kebudayaan nasional. Yang pertama, bersifat religius. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, serba selaras. Yang keempat, kerakyatan. Lalu integritas nasional, Sumpah Muda membangkitkan rasa. Aspek hankam pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara.